Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ulumat tanfa'una. Segala puji dan syukur tiada henti kita ucapkan atas nikmat yang tiada hingga, nikmat yang tiada tara, nikmat yang insya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan mudah-mudahan rasa syukur kita kepada Allah akan menambah nikmat yang diberikan, akan juga kita beroleh kemuliaan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan, kita curahkan kepada Nabi kita, pemimpin dan teladan kita, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan salawat kita akan menjadi sebab kita diberikan syafaat, ditolong oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi orang yang dekat dengannya, masuk ke dalam haud, mendapatkan tempat yang mulia, ya tentunya atas izin Allah semuanya, dan juga atas keberkahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu sekalian yang berkenan Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini di pagi yang insya Allah pagi yang mulia, pagi penuh berkah, penuh rahmah, mudah-mudahan yang hadir nantiasa dilimpahkan rahmat dan juga diberikan nikmat, yang dianugerahkan rezeki yang berlimpah, baik rezeki zohir maupun rezeki batin, rezeki yang kita harapkan bisa memenuhi hajat hidup kita di dunia, dan juga bisa memenuhi hajat kita nanti di akhirat. Kalau rezeki dunia berarti Allah limpahkan nikmat atau anugerah atau juga harta yang berlimpah. Walaupun harta itu bukan segala-galanya, tapi harta itu memang sangat kita butuhkan. Baik uang atau juga pemenuhan kebutuhan yang lain. Walaupun jika belum mendapatkan, namun tetap kita nantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap istiqomah di jalan yang Allah gariskan. Begitupun kita mengharapkan mendapatkan rezeki batiniah atau rezeki yang akan kita peroleh nanti, ya, untuk memberikan kebahagiaan kita di akhirat. Ya. Rezeki batin artinya kita mendapatkan iman, ya, mendapatkan Islam, senantiasa dalam keihsanan, senantiasa juga menjadi orang yang nanti kokoh, ya, di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisi yang sedang kita hadapi, namun jika kita dalam keimanan, ya, keislaman, dan juga, ya, senantiasa menjalankan, ya, syariat Allah dengan ibadah, maka insya Allah itu merupakan nikmat yang sangat mulia. Ya. Karena juga ada banyak orang yang dilimpahkan harta, tapi sesungguhnya mereka tidak beriman. Dan lebih naas lagi, mereka yang tidak diberikan harta, tidak diberikan nikmat zohir, sementara mereka mengingkari Allah, tidak menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sangat disayangkan, ya, dua-duanya tidak mendapatkan, ya, dua-duanya tidak dimiliki. Nah, sementara, ya, kalau misalkan kondisi di antara dua ini salah satu tidak didapatkan, paling tidak, ya, menguatkan iman, mengokohkan, ya,
amal-amal yang sudah diperintahkan oleh Allah, maka itulah insya Allah yang menjadi kebaikan. Ya, sesungguhnya hidayah itu milik Allah, maka ketika Allah berikan hidayah kepada setiap diri kita, maka berusahalah untuk bertahan ya, atau memelihara dan menjaganya sampai akhir hayat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya, pada hari ini ada kaidah yang akan kita bahas, yaitu kaidah yang ke-37. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 112 berfirman, "Fastaqim kama umirta." Fastaqim, maka istiqomahlah, kama umirta, sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Kalau bahasa yang saya buat adalah istiqomahlah sesuai arahan. Ya. Jadi ayat ini potongan dari kalimat ini merupakan potongan dari ayat yang termaktub dalam surat Hud ya, ayat 112. Ya, sebenarnya ayat sebelumnya juga masih memiliki keterkaitan ya. Namun mudah-mudahan ya, dengan pembahasan kaidah yang hanya mengutip atau mengambil dua kata dari ayat tersebut mewakili ya, atau juga bisa memberikan pencerahan kepada kita bagaimana seharusnya kita mengarungi kehidupan ini, menjalani apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya, mengingatkan kepada utusannya ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tetap dalam jalan yang lurus. Fastaqim. Fastaqim artinya maka istiqomahlah. Maka tetaplah dalam ya, posisi yang lurus. Tetaplah dalam mengikuti jalan syariat yang Allah telah tetapkan. Kama umirta, sesuai arahan, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak disebutkan sini kama umirta itu biasanya atau dimaknakan dengan naibul fa'il ya. Naibul fa'il itu tidak disebutkan yang memerintahkannya. Pelakunya tidak disebutkan umiro ya. Tapi tentunya jelas tidak ada yang memerintah Nabi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mungkin ada yang mengatakan yang perintahkan adalah malaikat, ya tentunya malaikat tidak pernah melakukan sesuatu kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat dimaknakan atau dipahami dari dua kata ini bahwa Nabi diperintah untuk istiqomah. Siapa yang memberitakan? Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti di sini ada sosok yang mulia dan zat yang maha mulia. Sosok yang mulia adalah Nabi Muhammad, zat yang maha mulia adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya keduanya sangat kita dambakan dan kita agungkan ya, kita muliakan. Namun tidak hanya itu yang kita ambil, hakikatnya adalah bagaimana kita berusaha untuk melihat secara mendalam dua kata ini. Pertama adalah perintah, yaitu fastaqim. Maka dapat kita pahami pula jika datang kata perintah itu bisa mengandung makna tiga hakikat. Pertama adalah wajib, yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah mubah. Maksudnya salah satu dari tiga ini bisa kita jadikan
satu ukuran dalam perintah. Fastaqim perintah untuk selalu komitmen tegak lurus dalam apa yang diperintahkan Allah. Yang berarti kalau dilihat dari tiga hakikat yang tadi saya sebutkan, nampaknya mengarah kepada yang pertama. Kalau yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah mubah, di mana dalam menjalankan syariat Allah bukanlah sesuatu yang sunnah. Dalam menjalankan syariat Allah bukanlah sesuatu yang mubah. Tapi dalam menjalankan syariat Allah adalah sesuatu yang wajib. Yang wajib ditunaikan oleh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terkecuali adalah sosok yang diberikan amanah untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berarti kalimat fastaqim perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada Nabi, yang Nabi diwajibkan untuk menjalankan perintah tersebut. Maka dapat kita pastikan bahwa kalimat ini adalah kewajiban. Wajib bagi Muhammad untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya dalam menjalankan itu secara istiqomah, cara tegak, cara baik. Lalu dikuatkan lagi oleh Allah dengan kalimat kama umirta, sebagaimana yang telah diperintahkan, atau yang saya buat adalah sesuai arahan, bahwa memang yang namanya perintah itu harus mengikuti apa yang telah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik perintah untuk menegakkan ibadah atau juga untuk menjalankan syariat Allah, dan juga bagaimana perintah untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak hal. Maka tentunya jika yang diperintah adalah Nabi, maka umat Nabi Muhammad atau orang yang merasa dirinya sebagai pengikut Nabi Muhammad juga diperintahkan untuk melakukan seperti yang diperintahkan oleh Allah kepada nabinya. Ya, fastaqim kama umirta, wahai Nabi, wahai Muhammad, istiqomahlah kamu sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai kalian umat Nabi Muhammad, istiqomahlah kalian sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah yang memang bisa dipahami dari kaidah dua kata yang dikutip dari surat Hud ayat 112. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah apa makna istiqomah? Apa yang diinginkan oleh Allah dan apa rahasianya? Apa hakikatnya? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita untuk istiqomah yang diawali dengan perintah kepada Rasulullah? Ya tentunya ketika perintah ini disematkan kepada Rasul, yang Rasulullah SAW sendiri sosok yang tidak pernah melakukan penyimpangan, melakukan kesalahan, kalaupun melakukan kesalahan tapi sifatnya tidaklah besar, bahkan sudah diperbaiki oleh atau sudah diluruskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah perintahkan kepada beliau untuk istiqomah, maka kita sebagai hamba, sebagai manusia biasa, yang tentunya juga kita merasa orang yang banyak melakukan kesalahan, kita lebih wajib, kita lebih berkepentingan, kita lebih membutuhkan akan
perintah ini untuk istiqomah, untuk bisa berada di dalam jalan yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah SAW tentunya sebagai teladan kita yang beliau berhasil menjalankan tugasnya dengan baik, dan keberhasilan beliau bagaimana ketika ada perintah seperti ini, beliau senantiasa memiliki komitmen dalam hidupnya menjalankan apa yang sudah menjadi tugasnya sebagai hamba. Mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, dan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama dari salafus soleh, baik kalangan sahabat dan orang-orang yang setelahnya, memahami kalimat istiqomah dengan arti suluku as-sirat al-mustaqim, adalah melintasi jalan yang lurus, yang dia merupakan ajaran agama yang lurus tanpa ada kebengkokan, tanpa ada penyimpangan, baik ke arah kanan maupun ke arah kiri. Dan tentunya juga dia mencakup segala perbuatan, yaitu ketaatan kepada Allah, baik zahir maupun batin. Dan meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaknakan dengan istiqomah menurut para ulama salafus soleh. Artinya bahwa istiqomah itu adalah usaha yang dilakukan oleh setiap hamba untuk berada di jalan yang lurus, tidak menoleh kanan, tidak menoleh kiri, namun dia tegak menuju ke depan dalam rangka menjalankan ketaatan, baik yang zahir maupun batin, dan meninggalkan kemaksiatan, menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah hati daripada istiqomah. Walaupun sebenarnya ada yang menyampaikan pada makna yang lain. Sementara memang ketika ada makna lain bukan berarti perbedaan dari kata istiqomah itu sendiri, tapi sebenarnya adalah sekedar kosakata yang mereka dapatkan, sementara substansinya sebenarnya sama. Misalkan dari kata istiqomah itu sendiri adalah tidak bergeser dalam melakukan aktivitas dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah orang misalkan dalam diri menghadap ke depan, seperti orang berbaris kan, itu kan dianggap istiqomah Dia tegak lurus berdiri lalu melihat ke depan. Dan tidak pernah menoleh ke kanan maupun ke kiri. Baik kepalanya digerakkan atau juga matanya yang digerakkan. Jadi lurus sesuai dengan perintah komandannya. Kalau dalam ketentaraan gitu kan. Kalau dalam baris berbaris pimpinan barisan selalu mengatakan berdiri tegak pandang ke depan, tidak boleh menoleh kanan, tidak boleh menoleh kiri. Nah, itu juga makna dari istiqomah. Kalau di dalam agama tentunya senantiasa menjalankan berdiri tegak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus menjalankan itu sesuai dengan perintah Allah, tidak menoleh kanan, karena bisa jadi kanan itu adalah penyimpangan, yang kiri juga adalah penyimpangan. Kalau kita perhatikan kan syaitan sendiri berusaha untuk menyimpangkan manusia, ada dari arah kanan, ada dari arah kiri. Bahkan bukan hanya arah kanan arah kiri, tapi juga arah depan dan belakang. Sebenarnya bagaimana kalau untuk istiqomah ke depan itu kan? Bukan berarti kita hanya salah, enggak. Tapi akhirnya adalah bahwa
kita berusaha untuk menghadap karena Allah, ya, bukan ke depan saja, tapi karena Allah. Walaupun menghadap ke depan yang di situ ada setan, karena setan juga sebenarnya untuk menghadirkan dirinya atau juga membuat manusia dengan bisikan-bisikannya, maka ke depannya itu bukan karena Allah dia melakukan, tapi karena yang lain. Namun kalau orang sudah tegak lurus dengan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, meskipun di depannya ada usaha yang menyimpangkannya, namun dia tidak akan bergeser karena dengan ungkapan yang sering kita sampaikan atau yang kita lakukan di setiap awal sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka itu akan terus terngiang bahwa sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Nah, begitulah memang kalau orang yang tegak lurus. Sementara mungkin ada dari arah kanan datang, ya. Ketika manusia menoleh ke kanan, dia akan kelihatan berat, ya, ke arah kanan. Di situ setan sedang menggiring manusia untuk menjadi hamba yang menyimpang, yaitu dengan dibuat berat dalam melakukan aktivitas kebaikan, berat untuk bersedekah, berat untuk menjalankan sesuai dengan syariat, berat untuk bisa melakukan dan memenuhi, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitulah memang yang diinginkan oleh setan dalam menggelincirkan manusia dari arah kanan, ya. Kadang kita merasa kayaknya berat, ya, untuk sholat, ya, walaupun itu sunnah, ya, padahal itu sunnah mungkin kan, ya, wajib aja karena berat, ya. Itulah mungkin, ya, kehendak setan, ya, dibuat berat dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Menjalani ibadah itu dianggap berat karena memang setan sedang bergelayutan di tangan kanannya, itu bergelayutan sehingga terasa berat untuk melakukan ibadah. Kalaupun mungkin dia melakukan, yang penting sekedar gugur kewajiban, selesai udah. Padahal kita harus pastikan bahwa ibadah itu bukan sekedar kewajiban, ibadah itu bukan sekedar taklif, ya, beban itu kan, tapi dia merupakan kebutuhan. Ibadah itu kebutuhan sebagaimana kita membutuhkan setiap hari, ya, mengkonsumsi makanan atau memasukkan makanan ke dalam tubuh kita, ya, istilahnya kita memang membutuhkan makan, ya, tiap hari, ya, bisa dua kali atau 3 kali, sehingga dengan makan akan menjadi kuatlah, ya, anggota tubuh kita memiliki tenaga lalu bisa menjalankan aktivitas, ya. Nah, kalau kita, ya, merasa butuh dengan makanan, maka kita harus lebih butuh lagi kepada ibadah. Karena dengan ibadah itulah niscaya kita akan, ya, diberikan kekuatan cara batin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani aktivitas sehari-hari sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Atau juga dengan, ya, kegiatan-kegiatan lain yang dibuat berat, ya, oleh setan, ya. Ketika punya harta, ya, berat untuk berinfak. Ketika kita punya ilmu, berat untuk memberi, artinya untuk mengajarkan kepada orang, ya. Ketika kita punya tenaga, ada orang membutuhkan bantuan, berat untuk melakukannya. Lalu mungkin ada perasaan kalau saya bantu, kira-kira dapat upah enggak, ya? Kira-kira dapat, ya, persekot atau juga dapat tip enggak, ya, gitu kan? Nah, itu terus terngiang, ya. Karena memang setan tidak ingin manusia mendapatkan ganjaran dari Allah dari kebaikan yang dilakukan. Nah, ini butuh, ya, jangan sampai kita menoleh ke kanan, ya, akhirnya terjerumus pada bisikan-bisikan setan. Ada kala juga menoleh ke kiri. Ini apa ini? Ya, manusia dibuat ringan dalam melakukan kemaksiatan. Gampang saja melakukan maksiat. Dan bahkan dia merasa Allah Maha Pengampun, nanti juga akan diampuni oleh Allah kalau dia melakukan maksiat. Nah, ini, ya, dibuat itu oleh setan agar manusia terjerumus pada kemaksiatan
gampang dan mudah, bahkan juga ya ketika sudah besar dia lakukan, dia akan menganggap ya nanti bisa dia bertaubat di waktu yang ya di waktu lain atau di waktu tertentu, atau nanti mungkin kalau sudah tua baru bertaubat ya. Ya seperti halnya kisah Nabi Yusuf ya, atau saudara-saudara Nabi Yusuf kan, ketika Nabi Yusuf akan dibunuh, janji mereka apa? Kalau sudah kita bunuh Nabi Yusuf, kita datang kepada orang tua kita, kita menjadi orang soleh, selesai. Kita bertobat, selesai. Jadi mereka menganggap gampang saja bertobat, ringan gitu kan. Mudah gitu kan. Tinggal nanti kita arahkan diri kita atau kondisinya untuk menjadi orang yang soleh, orang jadi orang baik. Nah rupanya setelah mereka melakukan tindakan walaupun tidak sampai membunuh Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf akhirnya dianggap dibunuh, ya mereka nggak bertobat. Bahkan terus menutupi kesalahan dengan kesalahan lain. Terus begitu. Sampai akhirnya bisa mereka bertobat ketika dipertemukan kembali dengan Nabi Yusuf. Dibongkar semua kesalahannya baru sadar. Kalau enggak, mungkin nggak akan sadar-sadar. Nah ini makanya jangan menganggap remeh akan kemaksiatan. Ini bagaimana kita beristiqomah sangat sampai menoleh ke arah kiri, sehingga terjerumus pada ya bisikan dan juga ya ajakan setan dalam ya begitu ringannya melakukan kesalahan, ya, kemaksiatan, dosa dan juga penyimpangan. Ya kalau dari belakang ya tentunya setan berusaha untuk membuat lupa kita akan akhirat. Dan ini semuanya adalah kehendak mereka, setan-setan, ya agar manusia menjadi pengikut mereka dan penghuni neraka. Nauzubillah. Nah, karenanya di sini Allah Subhanahu wa taala merasa perlu ya memberikan arahan ya. Yang pertama adalah diarahkan kepada yang mulia, yang mulia, sosok yang paling mulia di sisi Allah yaitu Nabi Muhammad. Sehingga ketika beliau melakukannya, nah ini menjadi contoh dan teladan. Kita pun akhirnya bisa ya mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Nabi. Nah, ini tentunya rahasia daripada ya keterangan dari yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, tentunya dari makna lain ya yang diinginkan oleh taubat oleh istiqomah itu adalah amrun bisabat alal istiqomah wali ghairihi ya umira biha wa bisabat alaiha. Jadi ini adalah perintah untuk senantiasa teguh dalam keimanan, teguh dalam menjalankan ya, ajaran Islam, komitmen dengan apa yang telah Allah berikan. Kita sesungguhnya sudah diberikan oleh Allah secara gratis ya. Diberikan secara mudah oleh Allah Subhanahu wa taala itu iman dan Islam. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memelihara dan menjaga komitmen, artinya sabat ya, teguh di dalam ya keimanan keislaman tersebut. Nah, ini butuh istiqomah ya. Karenanya dikatakan ya dalam makna lain yaitu amrun biddawam wasubut ya, yaitu perintah untuk senantiasa komitmen dan continue dalam melaksanakan tugas sebagai hamba. Kita kan tidak diciptakan, kalau dalam surat Al-Qiyamah dikatakan ya ayah sabul insanu ayyutroka suda. Apakah manusia mengira ketika dia diciptakan tanpa ada kepentingannya? Atau mereka akan dibiarkan begitu saja ketika diciptakan oleh Allah? Tidak. Paling tidak kan kita ya, diciptakan untuk melaksanakan tiga misi. Ya. Pertama ibadah, yang kedua khilafah, yang ketiga adalah imarah. Ya tentunya kita harus memahami tiga kata ini dalam arti cara umum ya.
yaitu pertama ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diperintah atau diciptakan oleh Allah ya untuk beribadah kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua dengan khilafah. Nah, kalau khilafah ini kadang ada orang yang merasa antipati ya. Khilafah yang dimaknakan dengan ya tidak sesuai, khilafah yang menjadi sesuatu yang ditakutkan itu. Padahal tujuan daripada ciptaan manusia adalah memang khilafah. Apa itu? Mengelola alam semesta ini gitu kan. Bagaimana menjadi wakil Allah dalam mengelola dunia ini. Bukan yang seperti banyak disampaikan tentang khilafah. Artinya ini dan itu, bahkan dijadikan suatu momok ya, yang menakutkan. Bukan. Walaupun sebenarnya ketika mereka memakai itu, ya adalah bagaimana mendekatkan syariat Islam, itu sebenarnya juga tuntutan kita juga. Secara pribadi kan kita dituntut untuk mendekatkan syariat Islam. Ya seringkali memang orang sudah termakan isu ya, sudah termakan ya jargon-jargon yang tidak benar ya. Seakan-akan khilafah itu seperti raksasa yang akan menghancurkan segala sesuatu ya. Padahal ya Islam itu sendiri ajaran yang ingin menegakkan ya kehidupan yang baik dan menjadi rahmatan lil alamin. Sejarah tentunya menjadi fakta ya, menjadi bukti bahwa Islam ketika menjadi pemimpin menguasai dunia, maka tidak ada yang terkena ya, sesuatu yang menyakitkan untuk mereka, kecuali memang yang merasa dengki ya, merasa iri dengan kemajuan Islam ya. Tapi hakikatnya memang tidak ada. Sepanjang sejarah selama 1300 tahun ya Hijriah, umat Islam menguasai dunia itu rahmatan lil alamin memang betul-betul terwujud ya. Umat Islam memberikan ya, kontribusi besar dalam kemajuan dunia ini. Belakangan memang ya Islam terpuruk ya, terutama pada tahun 1924 ya dengan runtuhnya Turki Utsmani hingga sekarang ya Islam tapi tanda kutip ya dalam kondisi terpuruk ya kan. Dan ilmu dikuasai oleh Barat dan kita lihat bagaimana ketika mereka menguasai ya pengetahuan, menguasai dunia ya. Banyak sekali ya kerusakan yang dilakukan oleh ya orang-orang yang tidak mengikuti syariat Islam. Dan Islam dijadikan bulan-bulanan ya. Islam dijadikan tertuduh ketika ada peristiwa-peristiwa yang merusak ya, yang tidak mereka tentunya harapkan Islam akan muncul kembali. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah, bahwa khilafah adalah perintah Allah untuk manusia agar menjadi wakil Allah di muka bumi untuk mengelola alam semesta ini sesuai dengan perintah Allah dan syariat Allah. Yang ketiga adalah imarah. Imarah itu memakmurkan, bagaimana mensejahterakan hidup ya, sesuai juga dengan aturan dan juga ketetapan Allah Subhanahu wa taala ya, imarah. Nah, tentunya ketika hakikat ini ketika dijalankan oleh setiap insan baik secara pribadi atau secara kelompok akan diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang yang paling utama adalah pribadi kita. Pribadi kita untuk senantiasa menegakkan ibadah, senantiasa untuk mengelola alam semesta, yang terkecil adalah keluarga, dan juga imarah, menjaga kelestarian alam, memakmurkan gitu kan. Ini kewajiban setiap pribadi. Maka tidak salah kalau ada ungkapan kum daulatul Islam fi anfusikum takum daulatul Islam fi ardikum. Tegakkan ya negara Islam atau syariat Islam di dalam jiwa kalian, niscaya akan tegak di bumi kalian, di negara kalian. Nah, ini tentunya membutuhkan sirat ya, membutuhkan istiqomah ya, membutuhkan jalan dan juga membutuhkan istiqomah. Dan tentunya cara
eh, secara tidak langsung ya kita sudah meminta selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat, kita selalu meminta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Nah, artinya ini adalah permintaan kita untuk agar diberikan istiqomah, agar tetap di dalam jalan yang lurus sesuai dengan perintah Allah, mengikuti perintah-perintah dan juga ajaran-ajaran yang bisa membuat Allah senang dan juga kita mendapatkan ridho. Nah, jamaah sekalian dimakan Allah, sesungguhnya kalimat ini memang ringan ya, ringan di lisan, tapi memang berat di amalan. Ya. Rasul sendiri menyadari, ya, walaupun sendiri Rasul kita tahu, ya, beliau telah melaksanakan perintah ini dengan baik. Tapi satu ketika Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, syayyabatni hudun wa akhwatuha. Sungguh rambutku beruban, memutih oleh karena surat Hud dan surat-surat yang lain. Ketika dilihat apa isi kandungan surat Hud sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi dan membuat rambutnya memutih, dan surat-surat lain rupanya yang dimaksud adalah ayat ini, yaitu perintah Allah wastaqim kama umirta. Lalu di ayat lain ada surat Fussilat innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Di surat Al-Ahqaf juga demikian, hampir sama kalimatnya walaupun di ujungnya berbeda, yaitu innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Nah, inilah yang disampaikan oleh Rasul bahwa dirinya akhirnya ya berubah rambutnya, walaupun dalam sejarah perubahan rambut Nabi itu tidak banyak ya yang menjadi uban. Dan bukan berarti ketika Nabi mengatakan ini Nabi berat untuk melaksanakannya, beliau sesungguhnya tidak pernah berat atas perintah Allah ya. Namun beliau lebih memikirkan kepada umatnya. Kira-kira dengan ayat ini, fastaqim kama umirta, dan ayat-ayat lain yang ada pada surat Fussilat dan surat Al-Ahqaf, umatnya mampu nggak untuk istiqomah? Jadi beliau sudah berpikir ke depan, sehingga berpikir dan berpikir membuat akhirnya rambutnya memutih. Fastaqim kama umirta beliau dapatkan, dan beliau sesungguhnya sudah komitmen dalam melaksanakan syariat perintah Allah, tapi beliau nanti berpikir lagi, kira-kira setelah saya, ya maka umatnya bisa nggak melakukan istiqomah. Istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya setelah Nabi Muhammad dapat kita lihat ya, zaman awal masih istiqomah, zaman kedua juga istiqomah, walaupun sudah ada ya sedikit-sedikit penyimpangan, tapi masih bisa dapat dipahami dan dimaklumi ya, yaitu di masa Muawiyah itu kan. Ya, ada yang akhirnya dalam menjalankan tugas sebagai khalifah ya tidak lagi menoleh pada nilai-nilai syariat yang harus dilakukan, tapi ada sedikit-sedikit ya mengarah kepada arah kanan, kan, cinta dunia. Walaupun masih lebih baik daripada kondisi yang sekarang ini kan, yang sekarang kita hadapi. Begitu juga dengan eranya Abbasiyah, eranya Turki Utsmani. Ya, alhamdulillah mereka menjalankan dengan baik. Ya, meskipun ada sedikit-sedikit yang memang tidak dipungkiri akan ya kecenderungan manusia pada keduniaan ya. Tapi akhirnya yang terpuruk lagi adalah di masa sekarang. Umat Islam yang sangat berat untuk melaksanakan ya menjalankan ibadah secara istiqomah atau tetap dalam istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya juga dapat kita lihat bahwa kalimat
yang sedang kita bahas ini adalah kalimat yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita, bahwa diri kita ini tentunya sangat membutuhkan akan ya istiqomah, ya, di mana ya Allah Subhanahu wa taala perintahkan ini agar manusia bisa tetap di dalam koridor yang diperintahkan Allah. Makanya kalimatnya adalah fastaqim kama umirta, istiqomalah sesuai dengan arahan, ya. Istiqomah dengan arahan, di mana Ibnu Taimiyah mengatakan wa innama ghayatul karamah luzumul istiqomah, bahwa puncak kemuliaan yang akan diraih oleh seorang Islam adalah ketika dia berhasil menjalankan segala aktivitas sesuai dengan perintah Allah, yaitu istiqomah. Falam yukarrimullahu abdan bimathalin an yu'inahu ala ma yuhibbu wa yarda, bahwa tidaklah Allah memuliakan seorang hamba sesuai dengan apa yang nanti dia mencapai, mendapatkan kecintaan keridhaan Allah, wa yaziduhu mimma yuqarribu ilaihi wa yarfa'u bihi darajatuhu, dan menambah kedekatan diri kepada Allah dan terangkat derajatnya di sisi Allah, kecuali dengan istiqomah. Kecuali dengan istiqomah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, puncak kemuliaan yaitu ridho dan mahabbah, kalau kita ingin bertambah mendapatkan kedekatan yang lebih, bahkan juga meningkat derajat kita di sisi Allah, maka istiqomahlah. Satu sisi yang mudah tentu istiqomah adalah ya laksanakan perintah Allah semampu mungkin. Jangan bergeser seperti yang tadi di awal saya sampaikan, ya, menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Itulah. Meskipun mungkin yang kita lakukan hanya sekedar kewajiban. Atau mungkin kalau kita tambah dengan hal-hal yang sunnah, yang penting komitmen, istiqomah. Meskipun mungkin juga dalam hal yang sunnah kita lakukan yang minim. Ya. Misalkan ya kalau yang wajib sudah tentunya sudah harus kita lakukan, ya. Tapi bagaimana yang wajib itu kita istiqomahkan dengan senantiasa melakukannya cara baik. Ya. Kalau dalam sholat khusyuk, ya. Kalau dalam puasa adalah sebaik mungkin menjalankan ibadah puasa dengan meninggalkan makan, minum, dan syahwat. Kalau di dalam haji melaksanakan dengan keikhlasan, ya, dan sebagainya itu kan. Dan yang wajib-wajib kita lakukan nanti dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau yang sunnah bagaimana untuk istiqomah? Kalau dalam bahasanya Ali radhiyallahu anhu adalah khairul khairul amal atau khairul umur, ya, adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik perkara adalah yang dilakukan dengan kontinu walaupun cuma sedikit. Walaupun sedikit, gitu kan. Misalkan kalau ada orang yang ingin menjalankan ibadah sunnah, ya, ibadah sholat sunnah misalkan qiyamul lail, dia melaksanakan itu walaupun cuma sholatnya cuma 2 rakaat, ditutup 1 rakaat qiyam, sholat rakaat witir. Yang penting kontinu, gitu kan. Nggak masalah. Kontinu setiap malam, dia komitmen untuk sholat malam. Tapi kemampuannya baru 2 rakaat qiyam atau 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Yang mudah-mudahan waktu akan datang bisa bertambah. Yang penting istiqomah aja dengan 3 rakaat itu. Atau juga dengan sedekah, komitmen. Komitmen dengan bersedekah tiap hari. Saya kemampuan sholat infak saya, sedekah saya cuma 1.000, ya udah 1.000 aja. Kalau dikali 3 kan, kalau dikali 30 tiap hari berarti 30.000 kan. Yang penting tiap hari dia komitmen untuk melakukan ya sedekah dan tanda syukur, ya, tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau komitmen dengan puasa sunnah. Saya biasanya puasa 3 hari aja deh tiap bulan, yaitu ayyamul bid.
silakan. Atau mau komitmennya yang keduanya yaitu dengan puasa Senin Kamis, silakan. Atau yang kata Nabi, ya sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Daud, silakan juga. Sehari puasa, sehari tidak. Yang penting komitmen, gitu. Di istiqomah di jalan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagaimana dengan muamalah ya? Apa yang dimaksud dengan istiqomah di muamalah? Kalau di muamalah beda lagi. Bukan maknanya artinya komitmen terus melakukan itu terus, bukan. Tapi kalau dalam muamalah adalah menghindar dari muamalah yang sayyi'ah, ya. Perbuatan atau interaksi yang salah, yang tidak sesuai syariat. Itu namanya istiqomah. Kalau ibadah kan harus istiqomah adalah bagaimana caranya terus dilakukan walaupun sedikit, yang penting komitmen, continue. Tapi kalau muamalah bukan, ya, yaitu bagaimana caranya senantiasa dalam berinteraksi bermuamalah itu ya, mengikuti syariat Allah Subhanahu Wa Taala dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu istiqomahnya dalam muamalah kita. Karena banyak juga orang dalam muamalah kan, misalkan dalam berdagang, dalam menjual, dalam membeli, itu banyak orang yang akhirnya keluar dari istiqomahnya. Ada yang curang dengan mengurangi timbangan, ya. Atau juga ada orang yang ketika membeli pengen diberikan tambahan, ya, dengan menawar ya harga sekecil-kecilnya, ya. Lalu ketika juga mau minta tambahan tinggal ambil saja, ya. Jadi kecurangan-kecurangan yang dianggap remeh, yang hakikatnya itu tidak istiqomah, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam berdagang misalkan, ya tetaplah istiqomah sesuai dengan apa yang menjadi syariat, yaitu ketika menjual, jualah dengan harga yang mampu, ya, yang mampu dibeli oleh masyarakat. Atau juga ketika menimbang, timbanglah sesuai dengan ukurannya, dengan timbangannya, ya. Jangan dikurang-kurangi atau juga jangan diberat-beratkan timbangannya sehingga akhirnya yang membeli dengan ditimbang sesuatu itu akhirnya sebenarnya kurang, ya. Tidak sampai kalau sekilo tidak sampai 1 kilo. Atau juga jangan jadi pembeli, ya. Jadilah pembeli yang juga memperhatikan kondisi pedagang, ya. Dia kan butuh modal itu apa. Ya kalaupun menawar, ya tawarlah dengan harga atau tawaran yang bisa mendapatkan keuntungan dari pedagang tersebut. Walaupun kita nggak tahu berapa modal dia itu kan, tapi yang jelas mereka pasti menginginkan keuntungan, ya, di dalam berdagang. Dan tentunya kalau dia mendapatkan keuntungan, dia akan mensejahterakan keluarganya. Kalau dia mampu mensejahterakan keluarganya, maka keluarganya akan menjadi orang yang baik, akan orang soleh. Maka akhirnya orang yang membeli tadi dengan harga yang disesuaikan itu kan, tidak menawar sampai jatuh, yang kemungkinan dia rugi atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, maka akhirnya apa? Keluarganya juga akan terpengaruh. Ya, itu yang tentunya dalam muamalah atau dalam berinteraksi juga dengan masyarakat, berinteraksi dengan istiqomah, dengan jalan yang lurus, jalan yang benar, ya. Berkata, bertutur kata yang baik, yang sopan, yang bisa membuat orang tentram, kan? Ya, kata-kata tidak menyakiti, kata-kata yang tidak membuat adu domba, ya, membuat orang bermusuhan dengan yang lain, ya, tidak terlecehkan orang oleh kata-kata kita. Itu adalah istiqomah dalam muamalah juga, interaksi, bergaulan, gitu kan, dan lain sebagainya, ya, istiqomah. Dan yang terakhir ya, yang ingin kita pahami bersama, bahwa yang namanya istiqomah itu adalah, ya, ini menjadi disampaikan, ini saya dapatkan, jadi bahwa tingkatan istiqomah itu adalah bagaimana hati bisa istiqomah. Yang mana dengan istiqomah hati akan memberikan pengaruh kepada anggota tubuh. Kalau hatinya istiqomah, maka semua anggota tubuh akan juga ikut istiqomah. Ini persis dengan sabda Rasulullah SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah idza sholahat sholahal jasadu kullu
Wa idza fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalbu. Ya. Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal daging yang ketika segumpal daging ini bagus, baik, sehat, maka akan bagus dan baik serta sehat pula anggota tubuh yang lain. Ya. Nah, ketika anggota tubuh ini, segumpal daging ini buruk, jelek, rusak, sakit, ya, maka akan jelek dan buruk serta sakit pula anggota tubuh yang lain. Dia akan mempengaruhi. Nah, tentunya hati ini akan menjadi baik kalau tetap terjaga dalam kondisi ya, mengikuti jalan ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan fa'asul istiqomatul qalbi ala tauhid. Bahwa asli istiqomah hakikatnya adalah bagaimana hati bisa istiqomah dalam ketauhidan. Ini yang paling utama dan paling besar sekali pengaruhnya untuk kita dalam ya, menjalani kehidupan dan menggerakkan anggota tubuh ini. Hati ketika istiqomah dalam ketauhidan, maka apapun yang terjadi nggak akan terpengaruh, kecuali dia akan memberikan pengaruh, gitu kan? Ya. Makanya yang paling besar nilainya di antara manusia yang ada adalah nilainya Abu Bakar As-Siddiq. Beliaulah sahabat terkemuka yang tidak bergeser dalam melihat kondisi apapun. Taskik yang dilontarkan, keraguan-keraguan yang dilontarkan oleh orang-orang Quraisy saat itu, di saat Nabi SAW menyampaikan risalahnya, beliau tidak bergeser untuk tetap percaya kepada Rasul. Ya, kan kisahnya kan, mungkin pernah ya, Bapak Ibu dengar ya kisah beliau pernah atau sudah dijalankan oleh Allah dengan Isra dan Mi'raj ya. Jadi di malam Isra dan Mi'raj, paginya diceritakan, wah gempar itu kan, sampai Abu Jahal itu semangat ya untuk mencari Abu Bakar. Ini Abu Bakar ini pasti nggak bakal percaya nih ya apa yang dilakukan oleh saudaranya atau temannya gitu kan. Dicari itu Abu Bakar, tumben-tumbenan Abu Bakar dicari sampai ke rumahnya, sampai ketemu di tempat beliau sedang berkebun ya. Maka ketemulah Abu Jahal. Abu Bakar kaget, loh tumben-tumbenan Abu Jahal kemarin. Diceritakan itu kan setelah berjumpa begini begitu. Kira-kira bagaimana pendapatmu? Langsung kan si Abu Bakar berjumpa dengan Nabi dan sebelum berjumpa dia sudah teriak-teriak. Saya beriman kepada Muhammad. Saya percaya apa yang kamu katakan. Belum bertemu itu. Artinya dia menginginkan ya ada bahwa Nabi yang beliau lakukan itu adalah kebenaran. Padahal keinginannya Abu Jahal ketika ya peristiwa Isra dan Mi'raj itu Abu Bakar nanti juga ikut tidak percaya karena peristiwa sangat aneh, kan? Kalau sampai Abu Bakar tidak percaya, maka buyarlah risalah Nabi Muhammad, tidak ada yang percaya. Tapi tidak demikian. Ya, ketika akhirnya Abu Bakar minta Rasulullah menceritakan kembali peristiwa itu, langsung mengatakan, demi Allah, apapun yang keluar dari mulut wahai Muhammad, aku percaya. Aku tidak akan pernah ya mengingkari, aku tidak akan pernah ragu terhadap apa yang telah kamu lakukan, kamu ceritakan. Makanya setelah itu ya Abu Jahal kaget itu kan, ya, keinginan dia untuk menjadikan Rasul bulan-bulanan tidak terjadi. Karena satu orang saja yang istiqomatul qalbi, ya, istiqomah hatinya pada keimanan itu. Nah, kita juga demikian ya. Kalau kita senantiasa istiqomatul qalbi, kita pertahankan akidah yang kita miliki, kita jaga dan kita rawat dengan baik, kita sirami ya dengan ya ajaran atau juga dengan perkara-perkara yang baik, maka hati akan senantiasa komitmen mantap dalam berakidah. Nah, karena itulah ya, dengan istiqomatul qalbi kita akan bisa mengenal Allah dengan baik. Kita akan takut dengan Allah, kita akan mengagungkan, kita akan selalu mencintai, ya, bahkan juga akan senantiasa ringan dalam melaksanakan
aktivitas ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena al-qalbu malikul a'dha wa hiya junuduhu, ya, karena hati itu ibarat seperti raja, ya. Raja dari anggota tubuh yang lain, ya. Sementara anggota tubuh sebagai tentara-tentaranya. Fa idza istaqamal malaku istaqamat junuduhu wa ru'ayahu. Kalau raja, ya, kalau dalam pemerintahan kita kan, atau dalam kenegaraan kita, kalau raja pemimpin istiqomah baik, maka ya tentara-tentaranya, pembantu-pembantunya juga akan baik, akan istiqomah. Ya. Ya, jadi demikian. Ya. Nah, tentunya juga orang yang istiqomah maka akan meraih kebahagiaan bukan hanya di dunia, juga kebahagiaan di akhirat kelak. Ini tentunya penting ya untuk kita pahami bersama, dan kita berharap Allah memberikan jalan yang lurus bagi kita dan istiqomah di jalan yang lurus tersebut. Dan kita berharap dengan apa yang kita inginkan, kita usahakan Allah memberikan kekuatan, ya, sehingga kekuatan Allah akan mengalahkan kekuatan-kekuatan lain, maka kita pun tidak akan bergeser kepada yang lainnya. Ini saja mungkin yang dapat kita pahami bersama ya tentang istiqomah. Fastaqim kama umirta, istiqomalah sesuai dengan arahan. Nah, arahan ini juga tentunya kita tahu siapa yang mengarahkan, gitu kan? Tentunya yang pertama adalah Allah, yang kedua Rasulullah, yang ketiga kita banyak membaca ayat Al-Quran. Al-Quran itu adalah sumber arahan, walaupun sebenarnya ini adalah arahan Allah semua, ya. Dan kalaupun mungkin kita sulit untuk memahami Al-Quran, atau tidak secara langsung kita mendapatkan arahan dari Rasulullah, tapi kita bisa mendapatkan arahan dari para ulama yang mereka pewaris Nabi, ya, pewaris para Nabi, yang mereka tentunya akan juga mengarahkan, ya, tentunya ulama-ulama yang senantiasa komitmen dengan ajaran Islam, atau ulama-ulama yang memang mereka ya, komitmen dengan tugasnya sebagai alim, sebagai pewaris Nabi, melestarikan ajaran Nabi, ajaran Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya tentunya dari apa yang sudah sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada kurang saya mohon maaf. Aku lupa lihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Jika tidak ada, kita cukupkan ya. Ini juga kebetulan di lingkungan lagi ada kerja bakti ya. Mau ikut ya di masyarakat, ikut kerja bakti pada jam 7 pas. Marilah kita akhiri pertemuan kita dengan kita mohon kepada Allah. Semoga Allah berikan istiqomah untuk kita semua, istiqomah hati kita, istiqomah anggota tubuh kita, istiqomah ya akal kita, pemikiran kita untuk tetap tegak dan lurus mengikuti arahan Allah dan arahan Rasulullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi robba wa bil islami dinna wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka istiqamah. Allahumma inna nas'aluka an tu'tiyalana hidayah wa an tu'tilana at-tabat wa an tu'tilana al-asya al-khairah hatta nanala ridha wal mahabba minka ya Allah fid dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Allahumma dafa'anna al-bala wal qala wal fahsya wa ta'un wal fitan wal mihan ma suhara minha wa batan bi rahmatika ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi ucapkan terima kasih. Kita kembali pekan depan dan terima kasih atas kehadiran semuanya. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama Bu Karuna, Bu Asti dan juga Mbak Sri serta Pak Slamet.